Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih Anda berada di video saya ke-16. Masih tetap di dalam tema belajar Android Studio dengan menggunakan versi Kotlin lanjutan bersama saya, Studio Mas Lutfi. Terima kasih atas kesabaran dan atensi Anda. Baik, di dalam video ke-16 ini saya memberikan judul lanjutan coding login dan juga penggunaan Retrofit 2 dan juga RX Java. Di mana pada saat video saya sebelumnya saya telah menambahkan beberapa file pendukung, baik itu API maupun retrofit yang menangani API tersebut. Nah, sekarang di video ini saya akan melanjutkan codingan dari login. Kita jalankan dulu hasil dari pembuatan login sebelumnya. Oke, saya jalankan di sini hasilnya. Kita melihat di sini. Dalam video ini nanti akan berisikan bagaimana kita membuat validasi di dalam login. Kemudian setelah validasi sudah dipenuhi oleh semua user, oleh setiap user yang menggunakan login. Kemudian login ini akan memeriksa ke dalam database apakah memang user dan password yang dimiliki atau yang dimasukkan oleh user itu sesuai dengan isi data pada database. Bila isinya adalah benar, maka tampilkan pesan bahwasanya selamat datang gitu. Apa itu namanya? Bahwasanya user dan passwordnya itu benar. Namun, bila user dan passwordnya itu dinyatakan salah, maka juga akan keluarkan pesan bahwasanya user ataupun password itu akan salah. Oke, sambil kita menunggu terjadinya build. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini nanti ketika saya menekan tombol login, maka saya akan melakukan validasi terhadap isi pada username Anda. Apabila username Anda belum diisi, maka akan mengeluarkan pesan bahwasanya username Anda wajib diisi. Ketika saya sudah mengisikan username, kemudian password belum saya isi, dan saya menekan tombol login, begitu juga dia bakalan memeriksa apakah password saya sudah terisi apa belum. Bila dinyatakan belum, maka dia akan menampilkan pesan bahwasanya password saya harus diisi. Nah, ketika mengisi dua-duanya, bahwasanya username terisi, password juga terisi, kemudian saya menekan tombol login, maka disitulah terjadi pengecekan terhadap database saya, yaitu database ini. Apakah memang sesuai datanya atau tidak? Bila sesuai, maka tampilkan menu berikutnya atau berikan pesan bahwasanya login telah berhasil. Namun apabila salah, maka berikan juga perintah atau pesan kepada si user bahwasanya user ataupun password kita salah. Baik, sekarang saya akan membuat sebuah metode untuk menangani tombol login. Namun sebelumnya saya close semuanya dulu ini supaya tidak bingung. Berarti saya buka untuk loginnya. Nah, untuk login saya juga membuka layoutnya. Saya juga membuka layoutnya, ada di res, layout, login. Saya tutup seperti ini. Nah, untuk mengetahui tombol login tadi namanya apa, maka kita cari tombol login. Nah, ini dia namanya loginnya adalah login_btn login. Login_btn login. Anda juga bisa melihat pada previewnya. Nah, ini dia. Pada saat saya tekan ini, dia akan ditandai dengan login btn login ID-nya. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan di sini, ya, metodenya. Ini adalah metode untuk menangani tombol login. Berarti saya buat adalah login_btn login. Selanjutnya saya tambahkan metodenya setOnClickListener. Nah, di dalam setOnClickListener ini saya akan menambahkan sebuah validasi. Validasinya adalah seperti ini. Nah, validasinya berarti saya harus menyebutkan ID dari masing-masing kolom.
Kalau username, nama ID-nya adalah login edt username. Kalau password, ID-nya adalah login_edt password. Baik, saya akan melakukan validasi untuk username dulu. Saya menggunakan fungsi if sebagai percabangan atau pengecekan, yaitu jika login_edt username dan diambil isinya, berarti teks to string. Jadi untuk mengambilnya adalah text to string. Dan ternyata isinya masih kosong, is empty, maka keluarkan pesan pada si login ini. Jadi login edt username akan saya keluarkan pesan dengan menambahkan properties set error di dalamnya, berarti username wajib diisi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan fokus ke edt username. Ya. Nah, kemudian baru saya kembalikan return supaya tidak dibaca untuk perintah berikutnya. Baik, ini pengecekan untuk username. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan untuk password, berarti saya akan menambahkan fungsi if lagi untuk yang password, berarti login edt password dot text to string is empty, maka login edt password set error saya tambahkan, berarti password wajib diisi. Oke, selanjutnya login edt password dot request focus, artinya saya memberikan fokus terhadap edt password supaya saya tidak mengklik lagi, kemudian return success. Baik, itu adalah validasi. Kalau saya menjalankan hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Baik, masih oke. Ini sudah scanning file. Nah, oke, sudah muncul untuk splash screen-nya. Setelah splash screen muncul ke ini. Oke, di sini saya tidak menuliskan apa-apa untuk username dan password. Kemudian saya tekan login. Apa yang terjadi? Muncullah sebuah pesan bahwasanya username wajib diisi. Maka saya harus mengisinya. Misalnya saya mengisinya di sini adalah master. Kemudian saya tekan login. Maka si password juga meminta kita untuk mengisikan, dan ini request focus langsung diarahkan ke password. Oke, saya menuliskan juga master. Ketika saya menekannya, maka disinilah melakukan pengecekan terhadap database. Oke, di dalam pengecekan database dia bakalan melakukan pengecekan dua variabel, ya, dua apa itu namanya? Dua parameter, yaitu username dan password. Maka di sini saya akan membuat sebuah metode. Saya membuat metode. Metodenya saya kasih nama check login, di mana check login ini membutuhkan dua parameter karena di sini adalah username dan password. Username dan password saya ambil dari masing-masing isi dari login edt username dan login edt password. Berarti di sini saya tambahkan dengan login edt username dot text and then to string, koma, satunya lagi adalah edt password dot text, to string. Oke, jadi di sini saya akan menambahkan metodenya. Caranya adalah saya klik, kemudian saya membuat function di sini, ya, berarti create function check login. Nah, untuk apanya ini variabel dari variabel
yang menggantikan isi pada username bentuknya adalah string, berarti saya di sini buatnya adalah username. Bentuknya string, dan di sini saya membuatnya adalah password. Bentuknya juga dalam bentuk string. Nah, selanjutnya saya bakalan menambahkan isi di sini. Nah, isi di sini merupakan sebelum saya membuat, tentunya saya akan membuat beberapa variabel, yaitu variabelnya adalah turunan daripada API. Saya harus melewati dulu koneksinya. Saya harus mendaftarkan dulu yang mana yang akan saya akses. Berarti saya di sini saya menambahkan lagi variabelnya. Saya melakukan pemesanan. Di sini saya harus melakukan pemesanan variabel. Pemesanan variabel yang pertama adalah let init untuk var, yaitu my API. My API itu turunan dari API. Berarti saya secara tidak langsung saya melakukan pengaksesan untuk data yang di sini. Karena saya bakalan nanti memilih. Kalau login berarti saya memilih untuk yang login user. Ya, berarti saya menyebutnya nanti my API.login user. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya memesan variabel untuk mengaktifkan apa itu namanya retrofitnya. Berarti dengan menggunakan composite dispopable. Berarti saya membuka variabel composite dispopable. Nah, ini sebenarnya variabelnya bebas, tidak harus composite dispopable. Kenapa saya membuat composite dispopable? Karena memang dia harus keturunan dari composite dispopable. Jadi supaya tidak bingung saya sendiri. Oke, ini composite dispopable. Bentuknya adalah metode. Oke, selanjutnya setelah saya memesan variabel ini, saya harus menjelaskan bahwasannya masing-masing variabel ini merupakan bagian dari salah satu objek. Maka saya letakkan di init. Nah, ini adalah inisialisasi variabel. Yang pertama adalah bahwasanya my API itu merupakan bagian dari retrofit. Nah, merupakan bagian dari retrofit. Bagian dari retrofit. Kok bagian dari retrofit 2? Sorry. Bagian dari retrofit. Create. Oke, saya jelasin untuk yang ini aja dulu. Saya buat variabel dulu. File retrofit. File retrofit adalah retrofit client. Retrofit client berarti variabel yang ini. Ya, retrofit client. Kalau misalnya teman-teman membuatnya bukan retrofit client, ya silakan di sini pastinya Anda ubah dengan menggunakan nama yang lain. Misalnya retrofit aja. Nah, berarti di sini juga retrofit aja. .instan. Kenapa instan? Karena di sini saya membuat metodenya bernama instan. Gitu loh. Ya, jadi instan. Selanjutnya, my API berarti variabel yang di atas ini adalah merupakan retrofit dari variabel yang saya sebutkan di sini. Retrofit yang ini. Create dari API ini, berarti API kelas Java. Berarti saya konversi ke dalam Java. Ya. Selanjutnya di dalam menambahkan di sini, ini kan namanya my API karena saya akan mengakses isi di sini untuk login usernya. Berarti saya menambahkan di sini adalah my API dot mana? Kalian memilih yang mana? Ini kan ada dua metode yang ada di dalam API ini. Kalau mau login, pastinya Anda memilih login user. Tapi kalau kalian mau register user, berarti pastinya kalian memilih register user. Berarti di sini kalian memilih yang login user. Di mana login user membutuhkan dua variabel, ya, membutuhkan dua parameter maksudnya. Parameternya adalah username dan password. Berarti di sini kalian tulisnya adalah username, password. Sesuaikan dengan variabel yang kalian tulis di dalam parameter ini.
Selanjutnya, ini saya akan buat metode callback, berarti enqueue. Saya buatnya objek. Oke, objek. Saya callback. Oke. Selanjutnya di dalam callback itu saya memanggil EPR respon yang ada di sini. Terus setelah saya menambahkan EPR respon, saya tambahkan create, apa itu? Buka kurung kurawal itu. Tipe mismatch. Oke, nanti aja dulu. Saya lanjutkan dulu. Ya, tipe mismatch nggak masuk, bentar ya. Oke, aturannya di callback-nya adalah retrofit ini. Callback yang berasal dari retrofit. Kita cari callback untuk retrofit. Nah, ini dia. Callback untuk retrofit 2, strap. Jadi kalian harus mencari yang callback yang impornya itu retrofit 2. Ketika saya menambahkan gini, dia bakalan bisa menambahkan implement membernya. Klik aja, dua-duanya ditambahkan. Oke. Jadi ada namanya on failed, ada namanya on respond. Kalau on failed berarti ketika kita mengirimkan data dalam keadaan kalau gagal kenapa. Tapi kalau misalnya berhasil gimana? Nah, kalau gagal apa yang terjadi? Kalau gagal pastinya Anda mengeluarkan pesan, ya kan? Anda mengirimkan pesan kepada si user. Apa ya pesannya? Pesannya adalah dalam bentuk toast, ya, dalam bentuk toast saja. Make text, yaitu this at login. Pesannya adalah apa yang ditampilkan di throwable. Jadi ketika ada kesalahan, ya kesalahan itu ditampilkan. Bentuk variabelnya T, maka di sini saya buat T message. Selanjutnya, toast ini berapa lama dia tampil, maka kalian tambahkan toast dot. Kalau mau short berarti cepat-cepat dia bakalan menghilang, kalau long berarti bentuknya lama gitu. Tapi kalau cepat-cepat menghilang, dot show. Oke, selanjutnya apabila berhasil, apa yang terjadi? Kalau berhasil, ya, kalau berhasil, kalian ingin menampilkan data-data yang ditampilkan atau tidak, gitu. Tapi kalau misalnya mau menampilkan data-data yang lain, kalian bisa melakukan pengecekan dulu. Berarti if respon itu dari variabel ini ada respon. Berarti jika if respon untuk body, ya, untuk body-nya tidak sama dengan error, berarti sukses, maka keluarkan pesannya adalah menggunakan toast make text, kemudian this at login, kita tampilkan aja pesannya apa yang ditampilkan oleh si respon.body, yaitu .error pesan. Nah, ini sudah mengakses ke si EPR respon. Jadi inilah dia error pesannya ditampilkan di sini. Untuk pengecekan ini menampilkan hasil errornya apa. Untuk pengecekan hasil errornya apa di sini. Selanjutnya, lama apa tidak hasil yang ditampilkan ini, berarti toast dalam bentuk length short, baru show. Selanjutnya, apabila dia terjadi error. Namun jika tidak,
Jika tidak, barulah kalian akan menampilkan pesan bahwasanya make text this login Anda sukses. Tos.lengshot.show. Oke. Nah, hanya seperti ini aja. Jangan lupa, karena kita tadi melakukan koneksivitas dengan menggunakan composable, ya, composable, maka kita perlu menutupnya. Sebenarnya kalau di login ini composable itu nggak berperan, nggak apa-apa. Nah, composable itu kan library punyanya si RX Java. Jadi nanti bakalan kita akses di register aja. Kita pakai di register aja. Jadi untuk sementara kita pakai retrofit aja untuk pengecekan password, ya, pengecekan password. Mari kita lihat pengecekan di sini. Saya namanya admin, password saya adalah admin, ya, admin. Jadi kalau saya menuliskan selain ini pastinya nanti error, ya. Oke. Sekarang saya jalankan. Apakah sesuai dengan penulisan kita? Apakah ada error, apa tidak? Kita lihat aja. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah masuk ke Splash. Saya tidak menuliskannya, diminta untuk mengisi. Saya tulis admin. Kemudian saya tuliskan perintahnya adalah 1, 2, 3. Padahal password saya adalah admin sebenarnya. Jadi kalau saya klik login, apa yang terjadi keluarnya? Kenapa terjadi error seperti ini? Karena sebenarnya pada saat pengaksesan ini kita kan membutuhkan PHP. Nah, PHP kita harus menjalankan juga SAM-nya. Jadi SAM-nya kita harus menjalankan. Ini penting teman-teman ya. Ini harus diketahui nih. Jadi kalau kalian lupa menjalankan SAM, tentunya tidak akan bisa dijalankan. Bakalan capek itu walaupun nggak error gitu. SAM-nya jadi harus jalan. Ya. SAM-nya harus jalan. Kebetulan saya mengingatkan kembali, saya penggunaan MySQL-nya adalah MySQL Server, jadi saya tidak perlu menjalankan service pada SAM saya, gitu kan? Saya hanya menjalankan Apache-nya saja. Namun jika Anda menggunakan PHP MyAdmin, maka MySQL juga silakan dijalankan. Jadi setelah jalan, kemudian ada yang harus diperhatikan lagi, penting dan ini sangat penting, teman-teman semuanya, yang Anda buat ini adalah aplikasi berbasis OS-nya Android. Sedangkan server berada pada OS Windows. Logikanya adalah Android dengan Windows itu dua OS yang berbeda. Jadi seakan-akan dianggap adalah dua hardware yang berbeda. Maka pengaksesan daripada filenya tidak bisa menggunakan localhost. Gitu. Ya, tidak bisa menggunakan localhost. Lantas apa? Kalian harus menggunakan API dari Windows itu sendiri. Maka di sini kalian harus menggantikan dengan API-nya. API-nya apa? Cara mengeceknya berarti masuk CMD. Kalian ketikkan yang namanya API ipconfig. Di sini saya terdata bahwasanya IP address saya secara lokal adalah 192.168.43 dan 191.169. Maka inilah yang akan kita gunakan sebagai akses ke dalam database-nya. Akses ke dalam API-nya. Kemudian kalian pastekan pada Kotlin ini. Pastekan pada localhost, jadi digantikan. Jadi tentunya di sini nanti dia bakalan mencari lokasi dari lokasi dari IP dari API itu sendiri. Nah, jadi jangan diberikan localhost. Kalau localhost nggak akan ketemu kalian. Jadi kalian harus mencari bahwasanya ini adalah merupakan IP daripada komputer Anda. Nah, saya ulangi lagi sekarang, saya jalankan. Sudah terbacakah? Oke, belum. Apa yang terjadi? Socket fail. Socket fail kenapa? Ada yang kelupaan lagi mungkin. Karena ini membutuhkan koneksi internet. Sebenarnya tidak harus koneksi internet gitu. Karena ini membutuhkan koneksi ke API, maka di Android Manifest
kalian wajib menambahkan user permission. User permission-nya adalah internet. Walaupun kalian nggak connect internet, gitu ya. Walaupun kan nggak connect internet, yang penting komunikasi antara ini dengan Windows kalian terjalin. Jadi ini saya coba jalanin. Oh, masih tidak berjalan. Oke, jadi kita coba lagi. Kita cek login. Apa yang terjadi? Ya. Nah, artinya terjadi error. Namun ketika saya menuliskan passwordnya adalah admin, apa yang terjadi? Login Anda sukses. Jadi seperti ini, ketika saya mau menggantikan, nanti saya coba menggantikan lagi. Saya coba input dengan yang lain. Ini saya coba insert into TB user. Lalu saya coba menambahkan apa ya? User atau master, namanya adalah master juga, nomor teleponnya 008. Kemudian di sini saya buat MD5. Ini MD5 mau nggak nih? Master, unknown master. Oke, bentar, saya buat begini. Oke, mau ternyata. Nah, ini kan tadinya kan saya buat master, passwordnya adalah master. Kira-kira benar apa salah? Mari kita buktikan dengan di sini. Berarti di sini saya menuliskan master. Kemudian di sini saya juga menuliskan master. Aturannya, apabila ini tidak terkoneksi dengan database, pastinya dia tidak akan terdeteksi. Namun, bila ini terkoneksi dengan database, maka dia pastinya akan dinyatakan login berhasil. Mari kita lihat, klik. Anda bisa lihat sendiri, login Anda sukses. Jadi, seperti itu kita membuatnya di login ini untuk membuat metode pengaksesan data dari dalam database MySQL sendiri. Baik, demikian video pada kali ini, dan akan kita lanjutkan untuk video berikutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.